Mungkin Gak kuat, gak kuat. Gak kuat. memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Till I can't even think no more. Get ready to go down, then go more down, then we can keep it lit. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Maharani dengan NPM 2459201178. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif pada mata kuliah Teori Organisasi Bisnis dengan dosen pengampu Pak Alif Ilham Akbar Fatriansyah. Nah, pada penasaran nggak apa sih yang dimaksud dengan langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif itu? Nah, kalau kalian penasaran, ayo kita lihat langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia itu? Nah, jadi yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan SDM itu adalah proses manajemen yang bertujuan untuk mengatur pergerakan sumber daya manusia dalam organisasi dari saat ini ke masa yang akan datang. Perencanaan SDM dilakukan dengan mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja yang akan muncul di masa yang akan mendatang. Nah, berikut adalah rincian HRP. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak HRP itu apa? Jadi HRP itu adalah Human Resource Planning atau yang disebut dengan perencanaan sumber daya manusia. Nah, HRP ini merupakan proses yang dilakukan secara sistematis yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa karyawan yang tepat berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, ada juga loh pertanyaan seperti bagaimana sih teknologi dapat membantu dalam perencanaan sumber daya manusia? Nah, di sini aku udah ada beberapa manfaat teknologi mengubah lanskap perencanaan sumber daya manusia dengan meningkatkan area-area utama. Beberapa manfaat teknologi untuk sumber daya manusia yakni wawasan data lanjutan. Teknologi membuka pintu menuju analisis komprehensif terhadap keterampilan karyawan yang ada dan lintasan pertumbuhan potensialnya. Yang kedua, keajaiban prediktif. Alat-alat canggih membantu memperkirakan kebutuhan keterampilan masa depan berdasarkan tren pasar dan proyeksi pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, yakni solusi otomatis. Perekrutan yang efisien, identifikasi kesenjangan keterampilan, dan solusi pelatihan yang disesuaikan adalah ciri sistem otomatis yang menghilangkan rintangan dalam perolehan bakat. Dan yang terakhir yakni plafon SDM terpadu. Sistem bertenaga teknologi mengawasi metrik kinerja, memastikan strategi SDM tersinkronisasi secara mulus dengan tujuan perusahaan. Infusi teknologi dalam HRP tidak hanya memastikan keputusan berdasarkan data, tetapi juga mempercepat perencanaan tenaga kerja yang selaras sempurna dengan tujuan organisasi. Nah, menurut kalian
Apa aja sih manfaat dari perencanaan sumber daya manusia itu? Nah, diantaranya ada 1. Meningkatkan keselarasan tenaga kerja, yang kedua meningkatkan kepuasan karyawan, dan yang ketiga yaitu manajemen bakat yang lebih baik. Nah, di sini saya ada beberapa langkah-langkah dalam perencanaan SDM yang efektif. 6 langkah metodologi perencanaan sumber daya manusia adalah 1. Penetapan tujuan dan sasaran SDM. 2. Menganalisis status SDM saat ini. Yang ketiga, menganalisis penawaran dan permintaan SDM. Yang keempat, mengembangkan rencana aksi SDM. Yang kelima, menerapkan rencana dan program SDM. Yang keenam, mengevaluasi dan meninjau upaya perencanaan SDM. Nah, di sini saya memiliki gambaran step by step dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, pada langkah yang pertama yakni penetapan tujuan dan sasaran SDM. Penetapan tujuan dan sasaran SDM dianggap sebagai langkah pertama perencanaan SDM yang efektif karena hal ini menjadi dasar bagi seluruh proses perencanaan. Tujuan dan sasaran SDM memberikan arahan dan fokus pada inisiatif SDM, memastikan keselarasan dengan strategi dan sasaran bisnis secara keseluruhan. Dengan penetapan tujuan dan sasaran SDM yang jelas, SDM dapat membantu organisasi mencapai hasil yang diinginkan dan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilannya. Yang kedua yakni menganalisis status SDM saat ini. Menganalisis status SDM terkini merupakan langkah kedua dalam merencanakan SDM yang efektif karena memberikan informasi penting bagi organisasi untuk membuat keputusan yang tepat tentang tenaga kerjanya. Langkah ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap praktik, kebijakan, dan sistem SDM terkini serta kekuatan dan kelemahan organisasi. Dengan mengevaluasi status SDM terkini, organisasi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menilai dampak perbaikan tersebut terhadap tenaga kerja dan keseluruhan operasinya. Nah, yang ketiga yakni identifikasi persyaratan SDM masa depan. Pada langkah ini, organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan SDM di masa mendatang dengan memperkirakan permintaan SDM berdasarkan proyeksi bisnis, tren pasar, dan perubahan demografi. Ini akan membantu organisasi mengidentifikasi potensi kesenjangan SDM dan membuat rencana yang sesuai. Langkah selanjutnya yakni mengembangkan rencana aksi SDM. Setelah mendefinisikan tujuan dan sasaran SDM, menganalisis praktik SDM organisasi saat ini, dan menilai lingkungan SDM internal dan eksternal, SDM siap mengembangkan rencana tindakan untuk membantu mencapai tujuan dan sasarannya. Mengembangkan rencana aksi SDM membantu mengubah tujuan SDM yang abstrak menjadi langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti. Rencana aksi ini mendefinisikan inisiatif, aktivitas, jadwal, dan tanggung jawab SDM yang spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran SDM. Langkah ini membantu memastikan bahwa strategi SDM diterapkan secara efektif dan bahwa sumber daya dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan SDM. Yang keenam yakni melaksanakan rencana dan program SDM. Implementasi melibatkan penerapan rencana dan program SDM yang meliputi mengomunikasikan strategi SDM kepada para pemangku kepentingan, melatih karyawan, dan membangun sistem manajemen sumber daya manusia dan proses alur kerja SDM untuk mendukung inisiatif SDM. Sasaran implementasi adalah untuk memastikan bahwa inisiatif SDM terintegrasi secara efektif ke dalam organisasi dan memberikan nilai dalam mencapai tujuan dan sasaran SDM. Selain itu, implementasi juga melibatkan pemantauan kemajuan dan melakukan penyesuaian bila perlu. Dengan peninjauan dan penilaian kemajuan inisiatif SDM secara berkala, SDM dapat menentukan apakah rencana dan programnya berjalan sebagaimana mestinya dan melakukan perubahan bila perlu. Langkah yang terakhir yakni mengevaluasi dan meninjau upaya perencanaan SDM.
Mengevaluasi dan meninjau upaya perencanaan SDM dianggap sebagai langkah terakhir dari perencanaan SDM yang efektif karena memberikan kesempatan untuk menilai efektivitas keseluruhan inisiatif SDM dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan mengevaluasi dan meninjau upaya perencanaan SDM secara berkala, SDM dapat menentukan apakah tujuan dan sasarannya telah tercapai dan apakah rencana dan programnya telah berhasil memberikan nilai bagi organisasi. Evaluasi dan peninjauan juga membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan area yang memerlukan perubahan. Misalnya HR dapat menemukan bahwa inisiatif tertentu dapat lebih efektif daripada yang diharapkan atau bahwa proses dan sistem tertentu harus disesuaikan untuk mendukung inisiatif HR dengan lebih baik. Dengan melakukan perubahan ini, HR dapat terus meningkatkan strategi dan prosesnya serta memastikan tetap relevan dan efektif. Mungkin cukup sekian penyampaian materi pada video kali ini. Bila ada salah kata, pengucapan, atau hal-hal yang saya bahas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lari kan tiba-tiba hilang nilai kemajuan inisiatif SDM secara semua permasalahan tentang salah